Penyanyi sekaligus pemain film Erika Carlina mengaku gembira karena proses produksi film Menara Terkutuk yang dibintanginya segera dilanjutkan. Film tersebut sempat tertunda hampir 3 tahun disebabkan oleh COVID-19 dan beberapa hal lainnya, sehingga proses penyelesaiannya tertahan. Film Menara Terkutuk yang dibintangi Erika menjadi salah satu dari 4 film yang akan segera dirilis Minka Rossi Production. 3 film lainnya yakni Tamu Tak Diundang, Lorong Kos, dan Kamu Adalah Aku akan jadi rilisan anyar rumah produksi tersebut. Keempat film itu diisi oleh artis-artis kenamaan Indonesia, diantaranya adalah Kiki Narendra, Rangga Natra, Erika Carlina, Gibran Martin, dan lain-lain. Ini sebenarnya project yang udah lama banget sih, ini udah almost 3 years. Jadi project yang awalan mereka bangun pertama kali, terus ketunda, ke hold. Sekarang kita mau coba melanjutkan. Sebagai siapa sih di? Aku sebagai Oli di sini. Pertimbangannya apa menerima tawaran main di film ini? Banyak sih pertimbangannya kalau sampai 3 tahun ya. Cuman kan emang ini ceritanya karena sudah tinggal 20% lagi, jadi 80% itu sudah diedit, sudah jadi, dan emang alur ceritanya juga bagus banget. Jadi menurut aku emang sayang banget. Kalau 3 tahun yang lalu kan ketundanya ada banyak ya, karena ada COVID, karena ada segala macam. Jadi kalau cuma gara-gara itu doang sampai nggak dilanjutin, kayaknya sayang banget. Jadi nanti bulan ini mau dilanjutin sampai selesai. Tinggal 20% lagi kok. Erika bermain di film apa dan tentang apa sih? Ini aku sebagai Oli itu tentang persahabatan, namanya Menara Terkutuk. Jadi ini cerita tentang memang menara. Ada satu menara di Jakarta yang kita nggak bisa sebutin namanya, yang emang ceritanya juga dari kisah nyata. Angker banget, jadi banyak banget cerita-cerita serem di dalamnya, dan kalian akan nonton film ini kayak masuk ke gedung hantu yang kalian akan bertemu banyak banget hantu beraneka ragam. Film horor keberapa kamu sih kalau boleh tahu? Apa ya? 7 kali ya? 15 itu aku muncul, kalau 3 tahun yang lalu ini 2020 ya? 2021 ya. Ini awal debut acting kamu maksudnya? 2015 saya, 2015, 2016 ada banyak kan itu, ada segala macam. Kalau 2020 itu mungkin horor keempat, kelima. Susah nggak sih masuk ke karakter Oli ini sendiri? Oli itu lumayan mirip sih karakternya sama aku, cuek-cuek, agak tomboy, nggak banyak ngomong. Mungkin yang lebih susahnya karena di sini ada 5 karakter, jadi buat nge-create bareng sama merekanya harus banyakin waktu gitu loh, karena karakternya beda-beda semua gitu. Dan apalagi ada Gen Z sama ada yang nggak Gen Z kan. Makanya ini kita bakal bikin lagi, akan mulai syuting lagi tanggal 26. Tanggal 26-nya ini nanti ketemu lagi cast-cast yang udah lama banget gak ketemu, ya mudah-mudahan chemistry-nya masih dapet, masih hafal juga sama skrip-skripnya, alur ceritanya kayak gimana. Kemarin sih udah sempat reading, udah nonton lagi semuanya, the whole things-nya udah, ya mudah-mudahan jalan aja. Tapi gimana Sempat jadi jeda lama, sempat ada request peluk kamu nggak sih dari produser saudara sendiri? balikin lagi ke tahun. Mungkin rambutnya seperti apa, body Enggak kamu sih. seperti apa? Kebetulan kalau dari aku pribadi, nggak tahu teman-teman yang lainnya ya. Kalau aku dari aku pribadi belum banyak perubahan sih, rambutnya juga masih sama, berat badannya juga masih sama. Mungkin lebih ke kulit kali ya. Kalau dulu aku tuh masih yang tan banget, sekarang masih udah nggak terlalu tan. Paling nanti diakalnya paling pakai make up doang. Tapi masih ada excited nggak balik ngerjain lagi ngelanjutin yang Pasti dong, serem banget. Kalau ngejalanin film, apalagi karya-karya yang emang udah dari awal kita create-nya, ini readingnya juga udah lumayan lama ya. Ini filmnya seru banget sih, karena hantunya tuh macam-macam. Kalau biasa kita nemuin horor kan ada satu tokoh utama atau ada satu tokoh hantu yang diceritakan itu. Ini tuh ada banyak karena dalam satu menara ini kita tuh terjebak gitu. Jadi ya aku mikirnya kayak nggak apa-apa deh, terima deh gitu, maksudnya kita bikin lagi aja semua lagi, tinggal 20% doang, paling syuting tinggal 6 harian. Ke karakternya sih ya, karena ini cuek-cueknya masih cuek-cuek yang kayak nyolot, jutek, marah-marah gitu, bukan yang misterius, bukan. Jadi marah-marah ke temennya, suka ngedumelnya, ngebalikin ke situ lagi, karena kita waktu readingnya cuma kemarin doang sih, cuma 1 hari doang. Mbak En, mungkin ini tadi bilang ketujuh ya, horor ketujuh atau seperti apa? Ini dapat horor lagi, emang yang dapatnya memang lagi horor atau seperti apa sih? Aku nggak tahu sih ya, mungkin kan kalau awal-awal aku main film itu kan bukan jadi tokoh-tokoh yang peran penting ya, bukan main karakter. Cuman memang awal mulanya diawalinnya dari horor dulu, pemain pendukung, terus juga cuma 1 scene, 2 scene. Nggak tahu kenapa sampai sekarang
horor terus yang ditawarin, cuman bersyukur maksudnya apapun mau ditawarin horor, mau ditawarin apa, nggak apa-apa. Cuman nanti ini ada nextnya drama komedi sih. Tapi apa? Aku sih pribadi karena orang Indonesia, kita nggak bisa pungkirin Indonesia suka film horor kok. Market terbesarnya horor. Jadi suka aja gitu kalau misalnya nanti film horor penontonnya ada banyak gitu. Apalagi kan horor kan diambilnya dari misteri-misteri yang ada gitu. Mbak Er, mungkin project tahun ini seperti apa sih? Mungkin apakah ngambil film atau series tahun ini atau ada nyanyi Tahun lagi? ini mostly tahun ini kebanyakan horor sih, film semua. Kemarin baru ngerjain ada 3 project. Nextnya juga termasuk ini ada 3 project lagi. Mudah-mudahan tahun depan semuanya udah bisa tayang. Berarti fokus dulu di acting, di film. Enggak juga sih, kemarin habis nyanyi di Pesta Pora. Pokoknya nggak ada duitnya, jalanin aja lah. Mau nge-host, mau nyanyi, mau apa aja. Tapi bakal ngejalanin berdua gitu kan, ada single juga kah? Film juga atau seperti apa? Mau ngebarengin? Dibarengin sih, pengen ya asal pinter-pinter bagi waktunya aja sih. Tapi emang dirimu lebih condong kemana sih? Lebih condong ke musik atau ke film? Dua-duanya sih, aku kalau disuruh milih mau nyanyi atau acting bingung. Aku suka banget acting karena aku suka main kalian nonton film aku. Kalau nyanyi aku suka ininya loh interaksi sama penontonnya. Sama aja sih dua-duanya aku suka. Kemarin pengalaman di Pesta Pora seperti apa sih Mbak Er? Crowdnya sendiri lihat penonton. Kayaknya rame banget ya, karena kan bareng sama Andre Taulani juga, sama Desta juga, sama Boyen, sama Rina Nose, kita nyanyi bareng di panggung yang besar juga. Seru sih. Ada takut demam panggung kah? Enggak sih, emang banci tampil aja. Tapi kalau buat Erika, panggung paling besar di Pesta Pora apa sih? Ada lagi? We The Fest pernah, We The Fest pernah, Pesta Pora pernah. Festival-festival sih masih baru sampai festival doang. Tapi kan kalau crowd yang Pesta Pora gila banget masih. Pesta Pora gila banget, tapi waktu itu di Bengkel juga gila banget juga sih sama. Bengkel juga gila, cuman kan kalau Bengkel kan jatuhnya bukan festival ya. Kalau festival kan lebih yang kayak outdoor gitu. Tapi masih sering ngerasain deg-degan gitu kalau naik. Demam panggung atau Masih lah pasti, cuman nggak yang sampai bikin grogi banget. Emang suka nampil aja anaknya. Gitu. beda kalau sebelum naik atas panggung apa sih ritual Erika kalau yang sebelum dilakuin? Apa ya? Nggak ada sih, makan, minum, ngobrol, gitu-gitu aja. I don't wanna be a friend, I want something real. Maybe if I say the night. Jakarta World Cinema Festival, film yang diikuti kurang lebih 120 negara ini akan menjadi ajang pertunjukan bagi kualitas film karya anak bangsa agar lebih dikenal dunia. Banyak karya terbaru yang ikut serta memeriahkan festival ini. Di antaranya ada film berjudul Dewi yang diperankan oleh Denny Sumargo, serta Winter Elegy yang diperankan oleh Wafda Saifan, Dinda House, serta Agatha Chelsea. Mereka menuturkan bahwa ada rasa syukur sekaligus bangga akan pencapaian film mereka yang bisa ikut bersanding dengan film sukses lainnya di festival ini. Denny Sumargo pun mengakui bahwa festival ini adalah salah satu hasil dari usahanya selama proses syuting film Dewi. Yang mana di film ini ia harus berperan menjadi tunarungu dan fasih berbahasa isyarat. Sementara menurut cast film Winter Elegy, festival ini merupakan bayaran untuk pengorbanan mereka yang melaksanakan syuting di tengah cuaca dengan suhu minus 15 derajat di Fukushima, Jepang. Lantas, akankah festival JWC dapat mendongkrak jumlah penonton kedua film yang tayang bersamaan ini? Yang paling penting adalah cepat tayang karena ini jadi tunggu-tunggu sama kita semua dan kita lihat juga hasilnya seperti apa Agatha tambahin. Sama sih bisa retweet ya. Sama senang juga kan terjadi. Senang banget pastinya. Terus apalagi ya, mungkin ini kalau buat aku personally ini pertama kali sih film aku masuk kayak festival gitu, jadi makanya quite excited dan senang banget juga bisa experience sama tim dari Winter Elegy gitu. Saya kebetulan film saya berbeda ya dengan mereka ya. Mereka filmnya Winter Elegy. Kalau saya Dewi, kebetulan saya cuma supporting di situ. Pemeran utamanya itu Clara Bernadette sama Om Indro Warkop. Tapi happy lah, maksudnya bisa masuk ke salah satu kompetisi yang menurut saya sangat bergengsi dengan 120 negara di JWC ini.
Ini menjadi satu wadah untuk film alternatif yang bisa melahirkan karya-karya terbaik anak bangsa untuk setiap negara juga sih. Jadi bangga lah pasti untuk bisa ada di event ini. Bagaimana? Udah diwakili. Bangga. Mungkin Jadi film Dewi ini bercerita dari perspektif yang sebenarnya menurut saya memang tidak terlalu komersial, tapi memiliki estetika humanis yang sangat tinggi. Berbicara tentang seorang wanita yang tunarungu ya, tapi mereka sih sebenarnya lebih senang dipanggil Tuli. Jadi kendala bahasa itu udah menjadi perspektif yang besar dalam film ini. Dia dibesarkan oleh kakeknya karena kedua orang tuanya meninggal dalam kecelakaan dan kebetulan orang tuanya juga memiliki masalah tuli. Itu yang mengakibatkan kecelakaan itu. Nah, anak ini cukup dikekang karena trauma yang besar dari kakeknya karena anaknya meninggal dan tinggal cucunya ini yang sangat diprotek. Tapi anak ini merasa bahwa dunianya tuh hilang karena keterbatasan dia. Kenapa saya harus berbeda? Itu poinnya sih. Nah, ini memang sebenarnya perspektif yang banyak dialami teman-teman di luar sana yang memang berbeda, tapi kita tidak pernah angkat dan menurut aku ini punya nilai yang sangat-sangat baik secara cerita, secara gambaran, sehingga kita ikut merasakan dan hadir dalam dunia mereka. Saya hadir di sana sebagai tokoh pria yang kemudian memberi warna kepada si wanita, tapi juga dengan kendala yang sama. Saya juga tuli dan tunarungu di situ. Jadi dia akhirnya bertemu dengan pria yang sebenarnya nih punya permasalahan yang sama, tapi ternyata apa yang ditakutkan oleh kakeknya terjadi dalam film ini. Endingnya bisa nonton aja. berapa lama Mas mungkin untuk belajar gaya? Lama bro, bahasa isyarat tuh lama. Kayak nama saya gitu, terima kasih sama-sama dan so on, itu hampir sekitar 1,5 bulan, hampir 2 bulan. Bahkan di sini uniknya bahasa isyarat itu ada 2 jenis, ada Bisindo, ada BSI kalau nggak salah. Sistem bahasa isyarat Indonesia ada 2 lah. Nah, setiap bahasa isyarat itu memiliki perbedaan. Nah, ini kita kan harus mengacu kepada satu bahasa isyarat yang memang yang menjadi pakem nih. Akhirnya kita menghadirkan teman dari Solo apa Yogyakarta waktu itu yang menjadi ketua teman-teman komunitas tuli di sana yang membantu kita. Jadi bahasa isyarat sesama orang yang punya masalah tuli atau tunarungu itu tidak sama dengan ketika mereka dengan orang yang tidak tuli. Jadi complicated sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya saya orang tunarungu, saya bicara sama orang yang tidak, itu bahasa isyaratnya beda. Jadi kalau sesama tuli, itu bahasa isyaratnya beda. Jadi kita belajar lagi pas di lokasi. Paling nggak kita udah tahu fundamental, kayak nama saya segala macam gimana gerak tangannya. Tapi kita harus lihat lagi nih dia. Nanti dia akan koreksi nih. Salah. Gitu. Ini gini, ini dia gini ya, something kayak gitu. Jadi seru banget ya karena kita bisa sampai ada satu momen kayak nggak mandi untuk lokasi syuting. Karena kita palingan pagi juga. Palingannya juga pagi, terus kita apalagi aku waktu itu posisinya bawa anakku yang masih 9 bulan dia kalau nggak salah, karena mau nggak mau waktu itu kondisinya masih menyusui. Jadi ya kita setiap pindah lokasi tuh seru-seruan bareng sama teman-teman. Alhamdulillah semuanya pada baik-baik, pada mau menerima aku yang sudah punya anak ini gitu. Jadi kayak ya serunya di situ sih, dan tetap suasananya sama timnya juga seru-seru banget. Kalau aku mungkin mau share salah satu experience aku pas syuting di minus 15 derajat adalah ada satu adegan aku harus nangis, tapi air mataku nggak bisa keluar. Sumpah nggak bisa keluar air matanya, itu karena saking dinginnya gitu. Jadi aku merasa dalam actingnya emang lebih agak struggling, lebih ada PR karena emang itu sumpuk. Jadi makanya air mata susah ngalir, terus kayak my face was frozen juga at that time, jadi kayak ekspresinya juga agak susah. Tapi serunya karena syuting bareng-bareng, jadi makanya it's not only me who's struggling, tapi juga semua kayaknya mengalami, maksudnya experience yang sama. So it was just so much fun. lucu banget. Nangis tuh air mata. Gak tau ya, ini karena kita besar itu suka, maksudnya zaman kita kecil kan nonton anime apa gitu, film-film Jepang. Gue ngerasanya kalau Jepang tuh kayak balik ke masa lalu gitu. Jadi itu makanya gue bilang syuting Winter Elegy ini personal banget buat gue, karena ya itu tadi gue jadi kayak gue balik ke masa lalu gue, masa kecil gue gitu. Wah ini ada, ini dulu gue nonton ini ada kayak Oshin. Iya gitu, Dulu film Oshin ya. Apa gitu. Sama ya itu tadi
winter, terus minus 15 derajat. Ya memang apa ya, susah banget kita untuk berekspresi karena itu kaku, terus perih gitu, kita gini dikit tuh bisa yang darah gitu, saking bekunya. Ya susah, terus mau hafal dialog lagi gitu-gitu, wah struggle sih kita. Setelah sukses dengan 2 seri unggulannya, Komik 8 Part 1 dan 2, kali ini Falcon kembali akan menggarap seri kelanjutan dari film komedi terkenal ini dengan judul Komik 8 Revolution. Falcon kini tengah menggelar audisi yang sudah memasuki tahap 40 besar untuk mencari bakat-bakat komedian baru yang akan bergabung dalam film ini. Audisi yang telah digelar di beberapa daerah di Indonesia ini menurut Pak De Indro dan Cak Lontong telah menghasilkan banyak talenta baru yang mulai terlihat dengan bakat unik serta sesuai kriteria yang dicari. Cak Lontong pun mengakui antusiasme komedian daerah yang begitu besar menandakan komedi Indonesia sudah berkembang pesat. Pak De Indro pun setuju bahwa generasi muda ini akan membawa warna baru dalam dunia komedi. Lantas, akankah kesuksesan seri sebelumnya akan kembali dituai oleh seri terbaru Komik 8 Revolution ini? Ya, yang jelas jauh ya. Mungkin ketika audisi kemarin, karena yang nonton kan cuma berdua ya. Jadi ya suasananya mungkin buat mereka juga, apalagi saya kan lebih memperhatikan ya, nggak cuma sekedar kepingin ketawa aja kayak gitu. Jadi buat mereka juga menegangkan sih. Makanya selalu setiap di awal kami selalu kasih semangat untuk mereka bahwa relax semuanya, sesuai dengan apa yang kamu rencanakan, langsung pada materi, jangan kebanyakan basa-basi kan kadang-kadang suka gak kenal maka tak sayang, udah itu yang gitu-gitu tinggalkan itu. Tapi ini tadi mereka semua relax ya, mainnya bagus banget, tenang, nggak panik. Saya tidak melihat ada kepanikan pada mereka semua tadi, 7 orang itu. Latar belakang profesinya macam-macam itu tadi, mungkin itu juga jadi menarik juga. Iya benar ya, itu pengaruhnya pasti ke materi ya akhirnya ya, tanpa dipaksa untuk berbeda pun akhirnya jadi berbeda karena memang profesinya masing-masing. Tapi terus terang saya agak terkejut juga dengan tadi yang tampil, karena menurut saya kan saya memang kemarin nggak ikut audisi, jadi saya melihat bahwa kualitasnya ya sangat bagus lah menurut saya. Padahal saya udah keburu laporan sama Cak Lontong, agak menurun ya. Iya, makanya saya bilang, iya. Tapi ternyata tadi juga saya surprise juga, waduh, lumayan nih, keren nih gitu. Ada mungkin antara yang pertama kita cari adalah seorang komika dulu ya, karena memang yang dicari untuk Komik 8, film Komik 8. Komik 8 itu bercerita mengenai komika-komika yang tergabung dalam sebuah kelompok yang katakanlah berbuat sesuatu untuk masyarakat luas. Nah, yang utama kita cari adalah komiknya dulu. Itu komiknya dulu dalam arti mereka membawakan bahan stand up. Dan itu yang pertama kita cari. Dan ada beberapa tambahan adalah nanti mungkin bisa ditambahin sama Cak Lontong juga, bahwa ada beberapa tambahan. Kita cari juga orang-orang yang punya kekhususan dalam artian pesonanya sama act out-nya gitu. Karena nantinya ini akan menjadi pemain film. Oke, mungkin Cak Lontong mungkin bisa. Ya mungkin kita selain tadi sebagai komika, kita juga memilih yang kita garis bawahi, kita prioritasnya adalah karakter. Jadi kita juga melihat gimana tadi yang kita audisi itu harus punya karakter seperti yang kita harapkan. Karena tujuannya kan tadi untuk melanjutkan film dari Komik 8 ini. Jadi bukan hanya
kemampuan sebagai komika, dari materi bukan itu saja, tapi ditambah dengan punya karakter yang kita punya. Melihat si komika mungkin ini kan Indonesia, komika dari daerah-daerah, melihatnya seperti apa dari kalian? Ini semua dari daerah ya, lebih banyak dari daerah. Kalau toh Jakarta juga kebanyakan juga dari daerah ngambil ke Jakarta yang terdekat kayak gitu. Menurut saya sih kalau dunia komedi itu hampir sama ya, daerah maupun di Jakarta kayak gitu hampir sama, semuanya punya kualitas yang sama dalam hal komedi ya, bukan hanya stand up. Stand up kan bagian dari komedi secara keseluruhan juga. Nah, kalau kita ngelihat di Paski misalnya, Persatuan Sinema Komedi Indonesia juga baik di daerah maupun di kita sama semua kegiatan. Beliau itu senior saya, jadi kita juga beda generasi sebenarnya. Saya itu ketika masih kecil mau bilang saya lebih tua belum? Bapak saya nggak tersinggung. Nah kalau itu semua juga udah tahu. Jadi kita ini berbeda generasi. Terus yang kita lihat tadi yang perform itu generasi di bawah kita lagi. Kalau saya termasuk komedian yang sangat walaupun mereka bukan yang melahirkan saya, bukan yang membentuk saya, tapi saya ikut bangga ketika generasi muda komedi itu sukses. Saya bukan tipe orang yang merasa takut tersaingi, buat saya enggak, karena ini adalah bagaimana kita bisa membuat komedi ini bisa menjadi lebih hebat, lebih besar, lebih punya peran yang lebih global lagi. Tapi melihatnya itu ini pertumbuhan komedi luar biasa, apalagi kalau kita bicara stand up komedi ya. Ini lalu cita-cita Warkop adalah kepengen komedi di Indonesia colorful. Makanya ketika pertama diminta untuk ikutan di stand up komedi di Indonesia ini, target saya gitu, saya harus jadi juri, saya harus bikin banyak banget stand up, bukan hanya stand up lah ya, kemudian bahkan saya juga di Paski, sekarang ini sebagai pembina, saya dulu ketua umum pertamanya segala. Target saya ya itu. Mungkin kalau saya udah ya walaupun memang nggak ketuaan juga, tapi nggak tahu kenapa karena saya kan dulu bergrup ya sendiri, jadi agak kurang pede kalau saya melawak ya. Saya lebih banyak di komedi di film sekarang ini. Tapi itu target banget bahwa komedi di Indonesia harus colorful. Dulu kan agak jarang ya anak muda ya. Dan kita mungkin anak muda yang pertama bahkan stand up dan joke telling kayak gitu. Jadi kita kayak kesepian zaman dulu. Kita pengen anak muda nih biar ramai segala. Nah, sebetulnya ada kesempatan dan sekarang semuanya terjadi. Kalau ditanya perasaan saya bangganya minta ampun.